Halo, akhirnya setelah 2 minggu menunggu, chapter 1001 keluar juga. Langsung saja. Chapter kali ini berjudul Pertempuran Para Monster di Onigashima. Di cover chapter menampilkan nahkoda kapal kesayangan kita, Jinbe, yang sedang bersantai di atas ubur-ubur raksasa. Udah kayak om-om banyak duit aja nih orang, haha. Masuk ke awal cerita menampilkan kekesalan Big Mom setelah mendengar perkataan Luffy yang ingin menjadi raja bajak laut. Sedangkan Kaido baru bangkit dan bingung setelah menerima serangan dari Luffy yang berhasil melukainya. Di sini para generasi terburuk terkejut. Apakah itu haki yang diajarkan oleh kakek tua Wano, Imam Zoro? Haki macam apa itu? Tidak kusangka pukulan biasa dapat melukai Kaido, kata Kid heran. Dia tahu bahwa tubuh keras Kaido tidak mudah untuk ditembus. Killer senang, wah, kita masih belum kalah. Sedangkan Lau terlihat agak cemburu dan tidak memuji Luffy. Hai, kali ini tak akan kubiarkan dia mengacau lagi, katanya. Kaido yang bingung berpikir apa yang terjadi setelah dia menghajar Luffy di Kuri. Seketika dia langsung membayangkan sosok-sosok besar yang menurutnya hanya layak untuk melawannya. Ada Shirohige, Shanks, Oden, Rock the Sebaik, sampai Goldie Roger. Di sini Kaido sudah menganggap Luffy hampir setara dengan mereka. Dia pun tersenyum dan seketika melayangkan pukulan dengan tongkat andalannya ke arah Luffy yang menyebabkan Luffy terluka cukup banyak. Luffy sebenarnya sudah bisa melihat serangan itu, namun masih terlalu cepat untuk dia hindari. Kaido memuji Luffy, kali ini dia dirasa memberi perlawanan yang baik dan cukup layak untuk dihadapi. Big Mom tidak tinggal diam melihat Luffy yang lengah. Dia melayangkan pukulan maut surgawi ditambah Prometheus ke arah Luffy. Wah, surgawi nama tekniknya. Mungkin setelah kena pukul langsung ke surga ini Luffy. Hahaha. Namun sang wakil kapten kita secara sigap maju dan memotong Prometheus sampai terbelah dua menggunakan teknik Fire Flame Slice. Ya benar, ini adalah teknik dari Kinemon. Dan sambil tertawa Zoro berkata, heheha, sekarang teknik itu milikku. Kaido lanjut melayangkan serangannya lagi kepada Luffy. Tapi sebelum pukulannya sampai, Lau menyelamatkan Luffy dengan Sables dan memindahkan Luffy ke tempatnya. Lau di sini marah. Dia bilang sebenarnya dia sudah berniat untuk menolong Kinemon dan tidak perlu disuruh-suruh. Menurutnya sekarang dia terlihat seperti patuh terhadap kata-kata Luffy dan dia malu dengan Kid. Dan hal yang ditakutin Lau pun terjadi. Kid datang dan mengejek Lau. Dia bilang tidak menyangka bahwa Lau sudah menjadi anak buah topi jerami. Mereka pun akhirnya beradu mulut saling mengejek-ejek. Haha. Big Mom yang kesal seperti tidak dianggap oleh 3 orang kapten gengsian ini menyuruh Prometheus untuk menyerang dengan memuntahkan bola api ke arah mereka. Luffy yang masih bertengkar melihat serangan itu, tapi malah mengajak Lau dan Kid bertaruh. Luffy bilang, siapa yang pertama terkena serangan bola api itu, maka dialah yang pecundang. Bodohnya, mereka bertiga tidak ada yang mau kalah dan akhirnya malah terkena serangan itu bersama-sama sampai membuat emosi Zoro yang melihat tingkah kocak mereka. Lalu Zoro masuk ke mode serius dan memakai bandananya. Dia bilang kepada Killer, jangan sampai kau menghalangiku, Kamazo. Walaupun dia tidak ingat Killer, tapi dia tahu bahwa Killer lah sang Kamazo si pembantai yang pernah dia kalahkan dulu. Zoro bisa mengenal Killer dari tawanya yang unik. Di sini Killer tidak mau diremehkan oleh Zoro. Dia berkata, andai saja waktu itu aku memakai Punisher milikku, kau pasti udah mati Zoro. Zoro terlihat kesal dan menjawab lagi, bagaimanapun juga hasilnya akan tetap sama, katanya sambil mengeluarkan jurus gaya 3 pedang untuk menyerang Kaido. Tidak mau kalah, Killer menyusul dan juga menyerang Kaido dengan jurus cakar pemenggal. Kaido sedikit terdorong menerima combo serangan Zoro dan Killer. Namun seperti yang kita duga, serangan tersebut tidak memberikan efek yang berarti terhadapnya. Malah Kaido menjadi senang dan tertawa. Dia berpikir ini akan menyenangkan. Zoro berkata lagi bahwa serangannya terlalu lemah. Dia masih harus mengeluarkan potensi maksimal dari pedang Enma.
Memasuki halaman puncak ketika Kapten Bodoh kita akhirnya bangkit setelah menerima serangan dari Big Mom. Luffy masuk ke mode Gear 4-nya. Kid bersiap menggunakan jurus Pangroton yang mengumpulkan seluruh rongsokan besi dan merakitnya dari robot raksasa. Dan Lau menggunakan rope untuk mengangkat seluruh reruntuhan bebatuan untuk dijadikan senjata. Kid berteriak dengan percaya diri ke arah Kaido. Dia tidak yakin Kaido akan bertahan dari ketiga serangan mereka walaupun tubuhnya sangat keras. Luffy pun mulai menghajar Kaido dengan Gomu-Gomu no Kogan-nya. Disusul Kid yang melakukan pukulan apit menggunakan robotnya. Dan ditutup oleh serangan Lau yang menjatuhkan bebatuan raksasa ke tubuh Kaido. Anehnya, Big Mom yang melihat itu tertawa keras. Dia melayang serta mengeluarkan Napoleon dan masuk ke mode pertempuran. Tiba-tiba, Kaido berubah menjadi wujud naganya dan keluar dari reruntuhan bekas serangan Lau. Dia tidak terlihat terluka sedikit pun. Kaido juga tertawa keras lalu berkata bahwa sangat disayangkan jika mereka semua harus mati. Tapi inilah pertempuran yang mereka pilih. Mau tidak mau mereka akan mati dan semua harta serta teman mereka nantinya akan menjadi miliknya. Dia juga akan merampas semua poneglyph yang mereka punya jika mereka memilikinya. Di akhir halaman, Kaido mengatakan sesuatu yang cukup menyenangkan. Siapapun yang memenangkan pertempuran ini, maka semakin dekat dengan Raja Bajak Laut. Wah, gila-gila. Demikianlah review singkat mengenai chapter 1001 kali ini. Sangat tidak sabar menunggu action mereka lagi di chapter berikutnya. Selamat tinggal. Oh iya, minggu depan